Ajar kami Tuhan untuk mengerti segala rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami berserah dalam setiap pimpinan-Mu Tuhan. Ajar kami berharap terus hanya kepada Allah. Karena Engkau Bapa kami yang ajaib. Segala rancangan-Mu ajaib buat setiap kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya Padamu. Pimpin terus setiap langkah kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Haleluya. Ajar ku berharap hanya Padamu. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Amin Tuhan. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau selalu Tuhan, Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan. Waktu selanjutnya saya persilakan pada Bapak Kantor. Haleluya, haleluya. Tuhan, inilah doa kami, biar kiranya kehendak akan terjadi dalam kehidupan kami secara sempurna. Kami tahu itu akan dapat terjadi kalau Roh Kudus menolong kami. Itu dapat terjadi kalau firman-Mu akan mengubah kehidupan kami. Karena itu pada saat ini sesudah kami memuji, membesarkan nama-Mu, dan Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, kami mohon Engkau sekarang akan bersabda kepada kami. Sebab segala sesuatu akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Biar kiranya hamba-Mu dapat menjadi saluran kehendak Tuhan, saluran hati Tuhan dengan jelas dan jernih kepada kami sekalian. Berkatilah perenungan firman-Mu pada pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya, supaya membawa kemuliaan bagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur ini. Amin, amin. Shalom saudara-saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah membawa kita untuk dapat sama-sama menyembah kepada Tuhan. Marilah kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dalam rangka bulan keluarga ini. Pada hari Minggu ini kita akan mengkhususkan diri pesan firman Tuhan terutama kepada orang tua. Ya. Dan nas kita yang telah dipilih adalah dari kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Saudara-saudara, andai kata hari ini saudara bawa Alkitab pun semuanya rupanya tersedia di sini. Ya. Jadi ayat masnya sudah tertulis di dalam warta di halaman paling depan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk dapat membaca bersama-sama teks firman Tuhan ini. Ya.
Saya akan hitung 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Alangkah baiknya kalau kita baca satu kali lagi dengan serempak dan keluarkan suara saudara, tidak perlu mengeluarkan masker. Ya, saudara. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara-saudara bisa membuka dalam warta ini pada halaman yang ketiga, dan di sana ada uraian saya, ya saudara-saudara. Saya menyatakan di situ pertama ada perbedaan antara tindakan mengajar dan tindakan mendidik. Dan dalam bahasa Indonesia sebenarnya kita mempunyai konotasi atau pengertian dari kata mendidik yang sudah saya kira sangat tepat dengan di mana bahasa aslinya sebenarnya ditulis. Mengajar itu biasanya adalah bersangkut paut dengan pengetahuan. Ya, mengajar itu menyeberangkan pengetahuan, memindahkan pengetahuan dari yang saya miliki kepada saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini barangkali sifat pengkhotbah saya juga lebih bersifat mengajar. Ya. Tetapi kalau mendidik dalam bahasa Indonesia itu sudah punya pengertian bahwa itu diberikan, diseberangkan dengan maksud untuk atau demi hikmat kehidupan. Ya. Demi hikmat kehidupan, ya. Saya taruh di sana misalnya adalah mendidik tentang etika kehidupan, tindak tanduk, sikap, ya, perilaku, sopan santun, ya. Semua itu bersangkut paut barangkali lebih kepada karakter, pembentukan karakter seseorang. Sehingga mendidik itu biasanya lebih bersifat aplikatif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di negara kita itu kementerian itu tidak pernah dinamakan Kementerian Pengajaran, tapi Kementerian Pendidikan. Karena sebenarnya tujuan akhirnya yang mau dicapai dalam pendidikan kita di negara ini adalah bukan hanya mengetahui saja secara otak. Anak bisa mengikuti ujian dapat 100, tapi setelah itu mau dicek, ya, perubahan etikanya, perilakunya, tindak tanduknya, sopan santunnya, ya, karakternya, sikapnya seperti apa. Itu sebenarnya nilai yang sesungguhnya dari pendidikan. Kalau baru sampai di sini saja, itu masih belum apa-apa. Karena itu namanya hanya orang pintar, tapi bukan orang berhikmat. Orang berhikmat bisa mengaplikasikan, menerapkan kepintarannya itu tepat sesuai dengan situasinya dengan tepat. Makanya kalau di Jawa ini kita malah mengenal dahulu ketika kita lebih banyak pakai bahasa Jawa, maka toto kromonya aja ada, ya, orang ngomong dengan orang yang lebih tua itu tidak ini. Nah, saya kaget dulu ketika saya masuk ke sekolah Alkitab bergaul dengan orang barat, ada cucunya misionaris, ya, memanggil kakeknya tidak pakai mbah, tidak pakai apa, tapi langsung namanya, nama depannya. Jadi seandainya saya gitu akan disebut oleh cucu saya Gadot gitu. Waduh, gak enak ya kita, minimal Mbok Mas gitu loh, ya lebih sedikit ini. Tapi mereka seperti itu. Nah, di tanah air kita sopan santun dan tindak tanduk itu termasuk dalam hal menyebut orang tersebut. Nah, kita sudah mulai terasa perbedaan di antara mengajar dengan mendidik, ya. Nah, kalau kita sekarang sedang memakai kitab Amsal pasal 22 ayat 6, dan kalau saudara-saudara adalah saudara-saudara yang setia dalam beribadah di gereja kita di sini, kalau saya menjelaskan sebuah
teks firman Tuhan, pada umumnya saya akan mencari referensi dari ayat-ayat yang lain. Tapi kalau saudara lihat hari ini, tidak ada satu ayat pun dari ayat lain yang saya pakai. Kenapa begitu? Karena itu adalah naturnya Amsal. Amsal itu sebenarnya adalah rumusan yang padat dari satu kebenaran. Jadi di dalam satu Amsal itu sendiri sebenarnya bisa dielaborasi, bisa dijelentrehkan panjang lebar. Karena di dalamnya itu kalau kita amati baik-baik, itu sebenarnya adalah rumusan yang padat tentang perilaku kehidupan. Dan kalau orang mengikuti Amsal, tujuannya apa? Ya, pada zaman itu sebenarnya Amsal itu pada kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi, Amsal itu tidak hanya terdapat di Israel tulisannya Salomo saja. Bahkan saudara tahu bahwa kitab Amsal juga tidak hanya ditulis oleh Salomo ya saudara. Saudara baca dalam Amsal pasal berapa itu? 30 itu siapa itu? Orang lain bukan Salomo. Jadi Amsal ini bukan tulisannya Salomo, mayoritas tulisannya Salomo. Itu berarti bahwa di bangsa-bangsa lain pada zaman itu juga tulisan Amsal ini juga lagi ngetren. Jadi Amsal di Mesir, Amsal di Irak itu ada. Dan pada umumnya Amsal itu selalu berpikir mengenai itu. Orang menasihati orang supaya orang bisa berhasil. Nah, ukuran keberhasilan yang ada secara umum di dunia pada masa itu adalah kalau dia bisa menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang terkenal, gitu loh. Menjadi orang yang berpangkat, menjadi ya seperti orang pada umumnya sekarang memahami keberhasilan. Wah, itu anaknya tani, saiki dadi menteri, gitu kan? Berhasil deh. Coba kalau anaknya menteri saiki dadi tani, gitu gimana? Ada yang mengatakan, anaknya menteri kok dadi tani? Nah, keliru itu sebenarnya. Petani pun sebenarnya juga bisa berhasil. Nah, Amsal kita di Alkitab ini ada satu faktor yang beda dengan Amsal-Amsal yang umum pada waktu itu. Yang pertama itu adalah mengenai adanya Tuhan di dalam Amsal ini. Amsal yang terkenal bahkan mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Nah, itu tidak bisa kita dapatkan dalam Amsal-Amsal dari bangsa-bangsa lain kalau kita membandingkan naskah-naskah kuno itu. Jadi faktor Tuhan masuk dalam Amsal yang ada dalam Alkitab kita. Karena itu ukuran keberhasilan kemudian bukan hanya berhenti sampai kepada hanya kaya saja, tapi kekayaanmu apakah itu jadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya pintar saja, tapi kepintaranmu berguna apa bagi masyarakat. Ngerti saudara? Kau terkenalmu itu memberi berkat apa kepada banyak orang lain. Dan semakin banyak orang yang disentuh oleh kelebihan-kelebihan hidup kita, itu dianggap keberhasilan. Artinya kita punya fungsi, punya makna hidup kita bagi orang lain, ya. Dan itu sebenarnya adalah didorong oleh karena Tuhan yang ada dalam kita, membuat kita mengasihi orang lain dan kita mau berikan yang terbaik dari diri kita itu untuk orang lain. Kalau orang jadi anak Tuhan, dia jadi pinter, lalu kemudian dagang, lalu mengapusi orang lain, nah itu keliru. Berarti dia tidak, pengetahuannya tidak mendatangkan kemaslahatan bagi orang itu, malah mendatangkan kejelekan bagi nasib orang itu. Enggak benar itu, enggak benar. Jadi mesti kita melakukan bahkan pertolongan kepada orang itu. Mulai kita sekarang mikir-mikir kehidupan yang berhasil bukan diukur oleh kekayaan dan kepintaran dan ketenaran, tapi apa makna hidup kita kepada orang lain. Ada orang yang tidak kaya tapi hidupnya memberkati banyak orang lain, dalam hal itu dia termasuk orang berhikmat. Nah, khusus untuk Amsal kita hari ini, Amsal 22 ayat 6 ini, sebenarnya ditujukan kepada siapa sih? Ya, kita sudah tahu karena bunyinya tadi didiklah gitu ya. Nah, berarti ini adalah Amsal untuk orang tua. Itu kan Amsal untuk orang tua. Apakah semua Amsal untuk orang tua, Pak? Enggak. Ada Amsal yang ditujukan untuk anak gitu. Dan ini khususnya untuk orang tua. Loh, Pak, saya masih remaja, masih pemuda, pacaran saja belum. Buat apa saya mendengarkan firman ini? Ya silahkan keluar gitu. Oh tidak ya, tidak. Semua orang pada umumnya, hanya 1-2 saja yang enggak.
pada umumnya akan menikah. Dan orang yang menikah mayoritas akan punya anak. Jadi daripada baru belajar waktu pada punya anak, itu barangkali terlambat. Saudara-saudara yang masih muda sekarang dengarkan firman ini, bersyukur kepada Tuhan. Karena saudara dapat mempersiapkan waktu itu dengan hari ini, dengan lebih baik. Kalau saudara baru ngisi bensin pada waktu tangkinya bensin habis, pasti ada waktu yang terbuang untuk perjalanan saudara. Tapi kalau bensin motormu diisi sebelum waktunya habis, waktunya tangkinya habis, maka perjalanan akan lancar. Jadi saudara-saudara, bagi yang belum menikah, belum berpacaran barangkali, jangan khawatir. Justru saudara-saudara adalah orang berhikmat karena mempersiapkan pada saat ini. Nah, Amsal 22 ayat 6 ini yang pertama-tama terutama ditujukan kepada orang tua, karena pada masa itu sebenarnya pengajar hikmat yang terutama adalah orang tua sendiri. Jadi yang mengajarkan hikmat kepada anak-anaknya itu sebenarnya justru yang diharapkan paling tinggi adalah orang tuanya. Pendidikan bagi orang Yahudi itu istimewa. Ya, keistimewaannya ini, orang Yahudi itu diwajibkan oleh Allah, oleh hukum Taurat, supaya akan mendidik anaknya sampai umur 12 tahun. Mendidik itu sudah termasuk mengajar. Jadi mereka diminta menguasai Taurat, tetapi tidak hanya menguasai Taurat, tapi juga menerapkan Taurat itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu tanggung jawabnya orang tua. Itu tidak pernah dipindahkan oleh Tuhan kepada guru umum di sekolah atau di sinagog. Tidak pernah. Itu adalah tanggung jawab utamanya orang tua. Nah, itu sangat bagus sebenarnya. Karena pada masa awal itu orang sedang membentuk karakter orang itu. Dan kalau yang membentuk adalah ibunya yang melahirkan dia, yang bertumpah darah untuk dia, maka dia akan mengajar dengan kasih yang tak terbatas sebenarnya. Sayang akhir-akhir ini ada praktek pengajaran yang anak seolah-olah orang tua merasa bangga kalau anaknya semakin kecil, semakin diserahkan pada sekolah dan saya nggak ngopeni gitu. Bahkan nanti setelah disekolahkan waktu pulang untuk ngerjakan PR pembantunya yang sampai orang tua tidak pernah ada kontribusi apa-apa untuk kepintaran anaknya itu. Nah, kepintaran yang diberikan oleh orang tua itu pasti akan dijaga oleh orang tuanya dengan perilaku supaya nanti anak saya ini akan jadi baik gitu. Tapi mohon maaf, kalau guru yang dibayar belum tentu mereka punya niat yang seperti itu. Itu sebabnya pengajar terbaik pada masa awal kehidupan anak itu selalu orang tua sendiri. Sampai sekarang akhirnya terbukti. Kalau kita sekarang mau deretkan penemu-penemu dalam bidang ilmu pengetahuan, bangsa mana yang paling banyak menemukan penemuan? Bangsa Yahudi. Karena yang mendidik pertama-tama itu adalah orang tuanya sendiri. Mulai hari ini tolong bongkar balikkan lagi pandangan bahwa semakin cepat saya serahkan pendidikan anak saya kepada orang lain itu semakin bagus. No, makin bagus kalau dididik oleh orang tuanya sendiri. Karena orang tua itu yang bertumpah darah demi dia, pasti dia punya maksud yang paling baik dari siapapun yang lain. Mari kita akan mengerti mengenai hal ini. Nah, belum lagi nanti kalau hadiah Nobel. Kalau hadiah Nobel itu yang terbanyak adalah Yahudi Kristen gitu ya. Dan Kristen dan orang Kristen itu yang paling banyak karena suka damai lah orang Kristen itu. Kalau Yahudi sudah jadi Kristen makanya jadi suka damai, makanya cukup banyak yang punya hadiah Nobel. Saudara kalau mendaftarkan saudara punya potensi karena saudara Kristen kan ya. Jadi bisa menjadi penerima hadiah Nobel, punya potensi untuk itu. Tapi kalau mengenai penemu-penemu pengetahuan terlalu banyak orang Yahudi karena orang tuanya mendidik dengan baik. Nanti waktu umur 12 mereka dibawa ke sinagog, dites sama guru Taurat. Nah, kalau dites tamat disebut anak Taurat gitu. Menariknya kalau nggak lulus disebutnya apa? Bukan anak bukan Taurat, tapi anak ketidaktaatan. Sons of disobedience. Lawan dari anak Taurat adalah sons of disobedience. Anak dari ketidaktaatan. Itu berarti mengenai perilaku.
Tuhan Yesus waktu diuji bukan hanya lulus, tapi dapat nilai plus lebih dari 100. Nah dari Amsal sekarang kita tahu, yang kedua kalau gitu yang punya yang dialamati oleh Amsal ini siapa? Guru-guru hikmat pada waktu itu. Ya, ini memberi peluang pada zaman kita ini, misalnya pada para guru sekolah minggu atau siapapun yang menjadi pengasuh dalam program-program di gereja atau program di masyarakat. Artinya yang sedang dinasihati oleh firman ini bukan hanya orang tua saja, tapi juga guru-guru sekolah minggu, guru-guru yang mengajar, guru-guru kaum muda, guru-guru masyarakat. Kalau kita mengajarkan sesuatu pada masyarakat, mari kita akan berikan yang terbaik itu untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan dan kemaslahatan bagi orang banyak. Nah dari Amsal 22 ayat 6 ini kita rupanya mendapatkan 3 prinsip dasar ya. Yang pertama adalah didiklah dengan kejelasan sasaran dan kejelasan jalan kebenaran atau keadilan menuju sasaran itu. Firman Tuhan mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Istilah jalan itu dipakai ilustrasi untuk kehidupan di dalam kitab Amsal, dan berbicara mengenai berjalan pasti mempunyai sasaran. Dan tadi yang saya katakan, sasarannya itu adalah kehidupan yang berhasil. Berhasil menurut pemandangan Tuhan. Berarti dia menjadi seorang yang takut, taat kepada Tuhan. Dan dia menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Itu sasarannya kalau kita baca dalam kitab Amsal. Nah, jalannya menuju ke situ itu dikatakan harus kebenaran dan juga keadilan. Dan kata kebenaran dalam bahasa Ibrani itu punya konotasi juga keadilan. Jadi kebenaran dan keadilan. Jalannya sampai akhirnya menuju kepada sasaran itu. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu memang luar biasa baik. Sehingga sebagaimana setelah besar nanti saya pelajari bahwa Tuhan itu karena kasihnya kepada manusia, maka dia memberikan wahyunya yang bersifat kebenaran umum itu kepada siapa saja di mana-mana. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan juga diciprati wahyu dengan maksud supaya pewahyuan dari Tuhan itu membawa mereka datang dan percaya kepada Tuhan. Saya dibesarkan oleh orang tua yang menurut saya telah diberkati olehnya. Orang tua saya mengajarkan prinsip-prinsip supaya anakku jadi berhasil, maka dia harus kerja keras dan kerja cerdas gitu. Sehingga karena itu saya biasa dididik oleh orang tua saya. Saya pernah mengeluh ketika saya disuruh untuk membersihkan halaman pada waktu itu, ya, membersihkan halaman, nyabuti rumput-rumput itu, lalu kemudian akhirnya panas terik. Lalu saya mengeluh, terus kemudian orang tua saya mengatakan, ya begitu hidup nanti gitu. Tidak selalu iup, nanti akan ada panasnya dan kamu harus berjuang seperti itu. Lalu kalau ketemu dengan suketeki, sudah tahu kan? Suketeki itu cabut sekarang, besok atau lusa sudah tumbuh lagi. Ayah saya mengajarkan dalam hidup itu adalah masalah-masalah yang begini. Kalau kamu cuma cabut bagian atasnya, masalah itu akan muncul lagi. Kamu akan capek. Begini caranya. Lalu dia mengatakan, nah jadi kebenaran tentang kehidupan diajarkan kepada saya melalui kerja keras dan kerja cepat. Supaya makin cepat produksinya hidupnya makin banyak, kira-kira gitu. Lalu diajarkan itu. Nah kalau saya pernah disebutkan oleh orang-orang sebagai bahasa Inggrisnya workaholic ya. Saya dulu kadang-kadang bisa 3 malam tidak tidur kalau mengerjakan sesuatu yang penting dan sangat diperlukan. Bisa. Itu gara-gara ayah saya menanamkan penanaman nilai-nilai tersebut pada masa kecil saya. Dan kemudian kalau ada kesulitan, saya ingat ada suketeki ini ya. Nggak bisa cuma dicabut atasnya saja. Mesti sampai ke bawah-bawahnya diberesin. Lalu beliau mengatakan begini, gini loh, jadi orang itu jangan malas-malas. Lihat itu, karena ayah pelihara ayam cukup banyak,
ayam itu, tiap kali ayam itu mau ceker-ceker, nanti ketemu cacing. Jadi kamu dalam hidupmu, sepanjang hidupmu, kamu harus ceker-ceker. Pokoknya kamu ceker-ceker, artinya harus kerja. Lalu nanti saya jadi Kristen, lalu Alkitab ada yang lebih keras memberikan nasihat. Alkitab mengatakan ini, yang tidak kerja tidak boleh makan. Ayah saya mengatakan, yang ceker-ceker dapat makan. Nah, makanya saya termasuk simpati itu dengan tukang parkir. Ya, tukang parkir kerja keras. Waduh, saya amati gitu. Oh, 1 motor, 2 motor. Waduh, luar biasa ini penghasilannya ya. 1 bulan lebih besar ya, daripada anak yang baru kerja di BCA gitu kan. Ya. Tapi dia kerja keras. Dia kerja cepat. Nanti baru kemudian saya belajar kerja cerdas juga. Jadi begitu, orang tua saya. Lalu kemudian dia mengajarkan. Saya, kebetulan beliau orang yang diberkati karena menantunya anak tunggal gitu. Ibu saya anak tunggal dan bapaknya ibu saya itu kaya raya. Sehingga akhirnya dapat berkat banyak. Tapi ayah saya mengatakan begini, demi keadilan nanti, karena anaknya banyak, nanti semua yang laki-laki itu sampai SMA saja ya disekolahkan bapak gitu. Tapi saya mau semua sekolah, nggak ada yang nggak sekolah. Ketika orang di kampung saya SD saja belum tentu mau sekolah. Ayah saya mentargetkan SMA. Nah kemudian dia tanyakan, kenapa? Nanti jangan pikir mengenai warisan dari ayah. Karena yang paling penting dalam kehidupan menurut saya, warisan itu adalah kepintaran dan hikmat. Kalau saya bisa menurunkan itu, maka saya akan lepas kamu dengan tanpa warisan, kamu bisa hidup. Tapi betapa banyaknya tetangga-tetangga kita, ada beberapa orang lain yang ya agak kaya, ya walaupun tidak sekaya dengan ayah saya, tapi mereka sama sekali tidak dididik, akhirnya yang diharapkan matinya orang tuanya supaya dapat warisan. Dan waktu-waktu pembagian warisan geger, karena takut kurang. Sementara ayah saya dan ibu saya sudah mati lama, saudara. Tapi warisan kami masih utuh, belum dibagi. Karena sebelum ayah saya meninggal dunia, kami semua masing-masing sudah punya rumah. Karena yang diwariskan bukan harta. Dia mengatakan begini, saya akan beri kepada kamu pisau besar, yaitu kepintaran dan hikmat. Sekolah. Dan tangkap prinsip hidupnya dari sekolah itu. Lalu terapkan dalam hidupan. Nanti kamu akan pakai itu. Saudara perhatikan, konglomerat di negara kita ini, kecuali yang sekarang punya Jarum ini. Bapaknya apa konglomerat? Tidak. Jarum sudah keturunan kedua. Tapi yang lain itu tidak konglomerat. Apa yang diwariskan bapaknya? Bukan kekayaan. Pengetahuan dan nikmat. Jadi gara-gara itu kami sekeluarga, kami bersaudara hampir tidak pernah berbicara, berdiskusi mengenai warisan. Karena kami cukup dengan modal yang diberikan oleh ayah dan ibu saya. Akhirnya, nah kami itu lihat demikian. Jadi didiklah dengan sasaran dan kebenaran dan keadilan. Sehingga ayah membuat keadilan karena anaknya banyak tadi ya. Sehingga akhirnya apa-apa selalu dibagi dengan adil. Akhirnya kami merasa keadilan. Penting itu ditanamkan keadilan dan kita berlaku adil, karena kalau tidak biasanya akan bertanya begini. Nah, syukurnya seorang yang memang berwawasan luas akhirnya selalu mengatakan, kalau orang di desa sana mengatakan jangan berdiri di itu loh, di depan pintu. Kalau orang kampung saya kira-kira alasannya apa? Orang yang lebih tua mungkin bisa tahu. Nggak ilok, dan kata nggak ilok itu sebenarnya kan nggak sedap dipandang gitu. Tapi kata nggak ilok itu sudah punya konotasi magic ya. Nggak ilok itu artinya nanti dihukum oleh itu. Lalu akhirnya, kalau ayah saya mengatakan, dijelaskan kenapa orang nggak boleh itu. Nanti kalau ada apa-apa, nanti sulit orang keluar, sulit orang masuk. Jangan menghalangi orang keluar. Pintu dibuat supaya bisa dipakai jalan keluar dan masuk. Nah, terus itu hikmat diberikan sehingga akhirnya
Jangan keluar pada waktu pas matahari terbenam. Kalau orang kampung saya ngomong apa? Hati-hati nanti gondol. Wewe gombel. Ya, anak-anak muda-muda sekarang nggak kenal wewe gombel ya. Padahal banyak wewe gombel sekarang ya. Kalau di pesta-pesta itu, wah itu ada mereka yang bajunya lengkap sekali, tapi di sini kerowok. Nah itu wewe gombel sebenarnya ya. Nah, jadi zaman sekarang juga ada wewe gombel, tapi di pesta-pesta. Kalau zaman dulu itu tokoh yang menakutkan gitu. Kalau ayah saya bukan. Ayah saya mengatakan begini loh. Karena pada waktu matahari terbenam itu, maka ada perbedaan tekanan udara yang sangat besar. Dan itu membahayakan kesehatan kita. Jelas. Kenapa bapak saya bisa memberi nasihat kepada saya seperti itu? Ayah saya kalau secara pengajaran, dia cuma sampai kelas 2 SD. Tapi dia pembaca buku. Karena dia banyak baca buku, dia jadi pintar dan yang dibaca dihikmatkan dalam kehidupan. Sehingga pada waktu saya masih kecil SD, saya sudah diloloi oleh ayah saya. Ini bacaan buku tulisannya Bung Karno di bawah bendera revolusi. Masih SD suruh baca di bawah bendera revolusi. Gara-gara ayah saya membaca buku banyak. Kalau di rumah saya itu koleksinya buku dari ayah saya banyak. Lalu kemudian kalau malam dia buka radio BBC London. Itu kan banyak pengetahuannya. BBC London bukan gosip, itu berita kepintaran. Jadi dia lalu kemudian sambil mendengarkan radio, dia bawa atlas. Sehingga ketika dikatakan di Madagaskar, cek Madagaskar. Pada waktu kelas 6 SD, saya dikasih pertanyaan-pertanyaan ayah saya. Madagaskar ada di mana? Masih belum bisa jawab. Ayah saya katakan di sini, di situ. Kelas 2 SD, orang kampung. Tapi wawasannya luar biasa. Dan saya anggap itu adalah titipan wahyu dari Tuhan. Nanti pada waktu saya jadi Kristen, saya lihat ajaran-ajarannya itu ada ditemukan di dalam Alkitab. Ternyata titipan wahyu bagi mereka. Semoga kita akan membiasakan menuntun jalan didik dalam kebenaran, keadilan, sehingga mencapai sasaran. Yang kedua, firman Tuhan kita pelajari, didiklah sedini mungkin dengan mengarah pada sasaran yang jelas itu. Di sini tadi dikatakan, didiklah orang muda. Terjemahan bahasa Indonesia menyebabkan saudara-saudara membayangkan ini anak pemuda 17 tahun. Tapi ini diterjemahkan dari kata na'ar. Na'ar itu sebenarnya konotasi yang lebih baik adalah kencur. Artinya sedini mungkin gitu loh. Ya. Ada anak yang sudah remaja tapi enggak dewasa gitu. Itu kencur itu namanya gitu. Didiklah anak na'ar yang masih muda, yang masih belia. Semakin belia semakin bagus itu. Nah, saya tulis di sini, kalau mau membentuk sebuah pohon, lenturkan batang dan rantingnya sejak masih kecil atau masih muda. Bentuklah itu, bisa itu. Tapi kalau sudah menjadi besar atau tua, akan sulit sekali dan bahkan tidak mungkin lagi untuk dilenturkan. Pada waktu sudah menjadi tua dan kuat, maka ketika dilenturkan dia akan cenderung patah. Makin lambat, makin berat. Itu sebabnya orang Yahudi mengatakan berikan kami kesempatan 12 tahun. Gereja Roma Katolik dahulu mempunyai permintaan supaya anak umur 1 sampai 8 tahun akan dididik oleh Gereja Roma Katolik. Tokoh komunis juga katakan, berikan anak kepada saya umur 1 sampai 8 tahun. Saya akan komuniskan dia dan sampai sepanjang hidup dia tidak akan pernah kehilangan falsafah komunis itu. Nanti baru akan hilang sama sekali kalau roh Tuhan bekerja itu. Kecuali roh Tuhan bekerja, maka pandangan komunismenya tidak akan pernah hilang sama sekali. Karena itu ini mengajarkan mengenai sedini mungkin. Makin lambat makin berat. Karena itu ada pepatah orang barat yang berbunyi, anjing tua itu sudah susah untuk diubah atau diajar. Ya, dulu ada dosen kami orang barat, dan ketika dia melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaannya sejak muda dan ternyata itu nggak cocok untuk dilakukan di sini,
Saya peringatkan, Pak itu nggak cocok. Aduh, anjing tua bro, susah diubah, susah diajar. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah ditanamkan dari kecil, itu kalau nggak dibentuk dengan betul, maka akan berbahaya pada masa tuanya nanti. Jadi makin dini, makin bagus. Salah satu hal yang saya sangat senang dengan gereja kita di sini adalah pelayanan sekolah minggunya. Sungguh-sungguh ditangani dengan baik. Ya. Moga-moga itu akan terus menjadi ciri dari gereja kita di sini. Karena makin dini, makin mudah dibentuk, makin lambat, makin. Jadi Bapak Ibu, mari kita tidak mengatakan nanti saja, telat. Nanti kita yang banyak nangis. Kalau telat, lebih awal, lebih bagus. Yang ketiga, didiklah dengan teladan dan dengan ketekunan. Di bahasa Indonesia ada pepatah itu yang bagus ya. Guru kencing berdiri, murid kencing duduk, ya kan? Murid kencing berlari. Itu maksudnya sudah sangat jelas. Yang akan dilihat oleh anak itu keteladanannya. Kita punya permainan-permainan kan, yang kalau mulut kita mengatakan kepada orang-orang yang datang, berdiri gitu, tapi kita duduk gitu. Maka orang-orang yang sedang berdiri tahu-tahu ikuti duduk gitu. Karena apa? Perilaku itu yang lebih berpengaruh. Ya. Kalau saudara mengatakan, saya percaya betul dengan, maka akan diingat, yang lebih diingat adalah gerakan saya, tidak percaya. Kalau saya katakan, Pak, saya tidak setuju sama sekali. Ya. Maka yang akan diingat justru manggut-manggut saya yang menyatakan setuju. Karena tindakan itu berpengaruh lebih besar daripada kata-kata. Orang-orang yang ikut permainan Simon berkata atau apa itu, biasanya mereka memperhatikan gara-gara sudah diberi pesan. Coba jangan diberi pesan. Maka apa yang dilakukan oleh orang itu pasti justru yang akan ditirukan. Karena yang dilihat itu mudah untuk ditirukan. Masih ingat ilustrasi saya kan? Ketika masa kecil saya suka membenak celana gini. Padahal celana saya enggak melorot, cuma gaya saja biasa membenak celana. Ternyata waktu bagus dulu masih kecil, kemudian berkembang jadi besar, lalu dia punya kebiasaan gitu. Sopo ibu? Oh, ini saya. Apa ya? Padahal saya tidak pernah ngomongkan sama sekali tirunan ini, sama sekali. Tapi apa yang dilihat itu biasanya akan ditirukan. Kalau kita ngomong 1000 kali kepada anak kita, jangan pernah bohong, tapi dia selalu menyaksikan kita pembohong di rumah. Saudara sudah tahu hasilnya akan jadi seperti apa. Teladan itu punya pengaruh yang paling tinggi. Tapi juga ada ketekunan. Tadi dikatakan di sini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tua. Jadi mulai dari muda sampai tua berarti harus tekun gitu loh. Harus tekun. Marilah kita akan menjadi orang yang tekun ya. Cara menembus atau melubangi batu karang kata seorang adalah dengan meneteskan air ke atasnya secara terus-menerus, tekun. Ya, kelihatannya air itu enggak kuat loh, tapi kalau netes terus di batu karang maka lama-lama dia akan tembus atau lubang ya. Jadi di samping lebih dini, tadi terus-menerus tadi berbicara lebih dini, tapi juga berbicara mengenai keajekannya. Terus-menerus pesannya kalau begitu, tetaplah semangat. Jangan pernah bosan. Karena kebaikan itu memang begitu caranya, harus ditekuni terus. Dan tekun apa? Bukan tekun ngomong, tapi tekun ngomong dan memberikan teladan. Kalau saudara mengatakan, saya percaya betul dengan apa yang engkau katakan, maka ini akan membingungkan anak. Karena gerakan kita tidak, tapi omongnya percaya. Tapi kalau saudara-saudara katakan, saya percaya betul. Wow. Kata-kata kita dihunjamkan oleh tindakan kita. Kata-kata kita dihunjamkan oleh tindakan kita. Jangan pernah mengharapkan orang akan disiplin waktu kalau kita tidak disiplin waktu. Tidak pernah. Nah, ini menjadi pemikiran akhirnya ya. Jadi guru sekolah minggu yang macam apa yang akan kita terima? Yang brilian
atau yang perilakunya seperti apa. Itu bukan khotbah saya, itu diskusi dari tim sekolah minggu. Bukan hanya itu, tapi di rumah, apakah yang kita katakan itu juga yang kita lakukan. Moga-moga demikian. Yang menarik, cara mendidik yang terefektif ialah melalui teladan kita sendiri. Mesti menjadi pelaku firman sehari-hari. Dari apa yang firman yang kita sampaikan. Inilah sumber kewibawaan Tuhan Yesus Kristus sebagai guru agung dibandingkan dengan guru-guru agama pada zaman Yesus. Mereka pinter ayat-ayat itu dan bisa mengupas ayat-ayat itu dengan bagus. Tapi hanya Yesus yang pintar mengupas dan menjalankan dengan tepat. Kadang-kadang untuk menjalankan apa yang kita ajarkan berat. Saya pernah mengkhotbahkan kepada saudara-saudara, waktu Yesus mengajar banyak orang khalayak ramai di atas gunung itu. Dicatat Matius 5 sampai Matius 7. Dia mengatakan, Taurat mengatakan, kasihlah orang yang mengasihi kamu, bencilah musuhmu. Tapi aku mengatakan, kasihilah orang yang membenci kamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ngomong begitu dalam keadaan banyak fans, enak sekali. Tapi ujiannya adalah ketika Yesus disalib. Waktu dia disalib, dia difitnah, dia dianiaya oleh orang-orang yang jauh tidak benar dibandingkan dengan dia. Dan fitnahannya semua nggak benar. Dia dianiaya, dicambuk, ditombak oleh orang-orang yang nggak benar itu. Kalau orang yang 3 tahun mendengarkan ajarannya dia, 3 tahun lalu mendengarkan ajaran dia, orang itu akan nunggu Yesus bereaksi apa. Dan untunglah Yesus tidak hanya ngomong tok, tapi dia adalah pelaku dari apa yang diajarkan. Dari atas salib, Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ngomong itu gampang, saudara. Tapi melakukan apa yang kita omongkan, itu yang paling penting. Supaya kita benar-benar jadi guru. Gu artinya digugu omongannya, ru akhirnya ditiru tindakannya. Lah guru yang hanya bisa ngomong tok tapi nggak bisa mengamalkan yang diajarkan, namanya tidak pernah jadi guru. Dia terus guguk terus. Karena hanya ngomong tok, jangan ngomong tok. Orang tua juga jangan hanya kita ngomong tok, tapi yang kita omongkan itu kita lakukan sehingga kita jadi guru hikmat bagi anak-anak kita. Selamat mendidik, bukan selamat mengajar. Tuhan memberkati kita. Semoga keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang berhasil menurut firman Tuhan. Demikian juga para pendidik dalam gereja ini, saya ucapkan selamat mendidik. Teruskan jalan itu, jangan bosan. Kalau tidak berhasil, terus tekuni. Izinkan saya kutip sebentar saja. Ada seorang guru sekolah minggu yang saya pernah baca ceritanya di Amerika. Setelah ngajar anak tunas remaja, sebenarnya mulai dari madya. Ternyata saking nakalnya 3 anak itu, maka akhirnya dia 3 anak dijadikan 1 kelas dan tidak pernah dicampur dengan yang lain. Selalu dicari guru siapa yang hanya guru itu, seorang wanita yang diminta untuk ngajaran. Naik mereka ke tunas remaja, cari guru siapa yang tetap guru itu saja. Dan ceritanya pada waktu dia menjadi pemuda, anak-anak itu jadi pemuda, 3-tiganya jadi penjahat. Lama-lama jadi penjahat kelas kakap. Dan kemudian nanti akhirnya sampai guru itu meninggal. 3 ini jadi residivis terkenal dalam negara itu. 3-tiganya. Satu kali ada cerita, untuk menyingkatkan cerita, akhirnya mereka dilepaskan dari penjara setelah dipenjara cukup lama. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati satu pemakaman. Saya malah salah. Mereka pulang. Waktu pulang, lalu kemudian kambuh lagi. Ini ceritanya. Kambuh lagi. Pengen lagi melakukan kejahatan. Pada waktu melakukan kejahatan, kan mereka harus mencari tempat-tempat yang lebih ini. Melintasi sebuah pemakaman. Dan tanpa disengajanya,
Maka mereka sedang melintasi satu kuburan yang ada nama gurunya. Waktu mereka membaca nama gurunya di situ, semua ajarannya di sekolah minggu dulu, semua yang dilihatnya di sekolah minggu dulu, semua dihidupkan oleh Roh Kudus. Dan di situ orang itu bertobat. Kalau saya tidak salah, orang itu akhirnya kemudian nanti mengikuti pendidikan sebagai pendeta dan kemudian jadi pendeta. Saya mau menghibur guru-guru sekolah minggu. Mau menghibur orang tua yang katakan bosan. Jangan. Tetaplah mendidik dan doakan. Sirami dengan doa terus. Kalau kita tidak memetik hasilnya pada waktu kita hidup, mungkin saja firman itu akan berbuah pada waktu kita sudah tidak hidup lagi. Tapi kan guru tadi pasti bahagia kan nantinya ketika akhirnya nanti anak didiknya akan berjumpa dengan dia di surga. Moga-moga Tuhan akan memberikan kita ketekunan mendidik itu. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan menyambut firman ini di dalam doa kita bersama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau saya bisa diberikan kunci D. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Bapa, kami datang kepadamu. Kami percaya bahwa dalam hati saudara-saudara kami yang setelah mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya, akan ada harapan kepada Engkau. Firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini memberikan janji. Kalau kami mendidik orang sedini mungkin menurut jalan yang patut baginya, maka Engkau menjamin bahwa pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Tuhan, kami mau percaya kepada janji-Mu ini. Dan tugas kami adalah berikan kepada kami kemampuan oleh Roh-Mu untuk mendidik dengan baik anak-anak kandung kami, cucu-cucu kandung kami, tetapi juga anak-anak rohani kami dan cucu-cucu rohani kami, supaya pada waktu kami kembali kepada Tuhan, kami dapat mengatakan, Tuhan, yang Kau taruh di tangan kami, ini kami kembalikan kepada Engkau beserta dengan kelebihannya, karena kami telah menjalankannya dengan setia sampai akhir. Dan kami ingin mendengar kata-kata-Mu itu. Sapaslah ya hambaku, masuklah dalam perintian Tuhan-Mu. Kami serahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan ada kalanya di mana kami merasa ini sesuatu yang di atas kemampuan kami untuk dapat menjalankannya dengan tekun dan terus menjadi teladan. Tapi kami bersyukur karena ada Roh Kudus yang akan siap menolong kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu dan tolonglah kami dapat menjadi pendidik bagi anak-anak kandung kami dan bagi anak-anak rohani kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh keluarga-keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali saudara-saudara dan saya serahkan.